Terima kasih juga Pak Menteri untuk ketegasannya bahwa pramuka itu tidak dihapus, bahkan akan diperdalam masuk ke dalam program kokurikuler ya, dan masuk ke P5. Terima kasih sekali. Yang saya ingin tegaskan di sini adalah mengenai guru honorer, Pak. Yang mana sampai saat ini masih banyak teriakan guru honorer di daerah-daerah terpencil bahwa mereka sudah lulus P1, cuman sampai saat ini NI-nya belum keluar, SK-nya juga belum keluar, dan ada keresahan mengenai batas waktu di mana Bu Nunu, di mana gaji 13 dengan gaji rapelan yang pernah dijanjikan itu takutnya ketika ini terlambat dikeluarkan SK-nya maka akan mereka tidak akan mendapat gaji 13 dengan rapelan yang pernah dijanjikan. Nah, persoalan-persoalan kenapa NI-nya belum keluar, kenapa SK-nya belum keluar, saya mendapat sedikit bocoran dari guru-guru bahwa ada persoalan sedikit di baik di kementerian maupun di BKN maupun dengan BKD ya, dan BKN. Nah, ini jadi saya mohon tolong setiap persoalan yang ada tolong segera dikoordinasikan dengan baik, baik itu dengan BKN, BKN dengan BKD, dan juga mohon juga dari kementerian, karena banyak beberapa guru honorer yang sebagian ada yang sudah menerima SK tapi sebagian belum. Nah, ini bagaimana, ada kegelisahan yang sangat besar di tingkat daerah. Saya mohon perhatian khusus untuk Bapak Ibu guru kita ini. Dan yang terakhir juga ada mohon perhatian dari kementerian mengenai guru-guru kita yang seharusnya mereka sudah dapat tunjangan khusus, cuman sampai hari ini mereka tidak mendapat tunjangan khusus daerah terpencil karena disebabkan oleh status daerah yang tiba-tiba tidak terpencil lagi. Nah, ini menjadi teriakan khususnya guru-guru saya yang ada di Kepulauan Timur, khususnya di TTS, di Sumba, hampir seluruh daratan Nusa Tenggara Timur. Mereka betul-betul daerah miskin, mereka betul-betul mengajar di daerah yang mesti melanggar kali, sampai berapa kali itu sungai mereka harus lewati, betul-betul terpencil, tetapi sekarang statusnya sudah tidak terpencil lagi. Nah, ini mohon koordinasi dengan mungkin Bappenas, karena kenyataannya mereka masih sangat terpencil dan mereka sangat membutuhkan dana tunjangan khusus daerah terpencil itu, tapi tidak bisa didapatkan lagi karena statusnya berubah. Nah, ini mungkin mohon bantuan dari kementerian. Mari kita melihat dan kita membantu guru-guru kita, memang kenyataannya mereka masih ada di daerah yang terpencil. Kalau saya mendengar, kita semua di sini mendengar penjelasan dari Bu Nunu, adem, enak, damai, tentrem tentang persoalan guru honorer, tapi berbalik 80 derajat bahkan 120 derajat ketika kita mendengar kemarin 8 perwakilan dari berbagai macam provinsi, bahkan sampai ada yang menangis-nangis Bu Nunu. Nah, saya kira ini kalau gajah mati meninggalkan gading, mudah-mudahan kami berakhir di Oktober nanti meninggalkan legacy, meninggalkan prestasi yang terbaik buat para guru honorer, tentunya juga buat Bu Nunu dan Mas Menteri. Nah, problematika guru-guru honorer, tendik segala macam, saya kira ini memang masih ada ya, masih kita akui masih ada problematikanya. Bahkan kemarin yang dibatalkan saja, yang P1 yang dulu sempat dibatalkan 3.000 orang itu sampai sekarang mereka masih belum penempatan. Kekeliruan di pihak Pemdanya atau segala macam, yang pasti ini kan masih ada problem di antara kita. Oleh karenanya saya kira sebelum masa berakhir pemerintahan kita ini, Mas Menteri juga belum berubah nanti jadi menteri apalagi atau tidak, Bu Nunu juga jadi dirjen lagi atau tidak, atau masih dirjen di Kemendikbud atau pindah ke dirjen yang lain, kan agar problem ini bisa kita selesaikan dengan happy ending buat guru-guru kita, para pejuang pendidikan. Kemudian tanggapan dan masukan serta diskusi kita di Komisi 10 memberikan beberapa poin. Yang pertama, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek segera menyelesaikan masalah proses penerimaan dan pengangkatan guru ke 3K 2021 sampai dengan 2024 sesuai peraturan perundangan, antara lain mengenai kebijakan afirmasi bagi guru yang sudah mengabdi minimal 5 tahun, kebijakan linearitas guru mata pelajaran, pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran bahasa asing, antara lain yang muncul kemarin bahasa Jerman. Kemudian keterbukaan informasi tahapan pengangkatan P3K sampai kepada penempatan termasuk ketersediaan anggarannya, karena masih ada
Pemda yang masih keberatan dengan alasan AKD atau analisa keuangan daerah. Kemudian yang selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek secara berkala menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi 2 panja. Panja formasi GTK P3K dan yang kedua panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN yang dua-duanya dipimpin oleh Ibu Ketua ini, Bu Agustina Wilujeng, yang telah disampaikan sejak bulan Juli 2021. Jadi nanti kami mohon untuk menyampaikan laporan tindak lanjut secara berkala. Kemudian yang terakhir yang mungkin penting disampaikan adalah ini asal saran juga Ketua Komisi 10 karena terus-menerus seperti itu mereka datang, sehingga Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek dalam waktu dekat. Ini kita tidak menentukan tanggalnya karena besok DPR juga sudah penutupan masa sidang. Sementara sudah ada pengumuman konon katanya bulan Mei sudah ada pembukaan lagi. Nah, sehingga kalimatnya adalah waktu dekat menginisiasi rapat intensif. Apakah bentuknya konsinyering atau apa, dengan kementerian lembaga terkait. Beberapa kali kita sudah pernah panja ya mengundang Kemendagri, Kemenkyu, bahkan Kemenak pernah juga di sini, Kementerian Kemenpan RB juga, kementerian lembaga terkait bersama Komisi 10. Jadi nanti forumnya kalau nggak cukup di Komisi 10 ya mungkin nanti di rapat gabungan, terpaksa di pimpinan untuk membahas penyelenggaraan permasalahan guru P3K ini secara tuntas. Maksudnya supaya nanti ada kesepakatan bersama menyelesaikan. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan, mungkin yang sudah tes sudah selesai sehingga tidak kemudian rekrutmen baru nanti akan ada permasalahan baru. Tapi yang sudah diselesaikan lebih dulu, baru kemudian nanti kita bahas. Karena kasihan juga kalau usulannya yang fresh graduate juga tidak direkrut. Kan yang fresh graduate juga punya hak untuk mendaftar termasuk P3K. Tapi kalau kemudian masih ada problematika ya honorer yang lama, ini mereka juga keberatan kalau tiba-tiba dihadirkan yang baru. Mereka merasa bahwa tidak imbang kalau harus tes bersama. Demikian barangkali yang saya sampaikan, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.